Kita sudah masuki game kita di Sunhawk kali ini game yang keempat. Langsung aja kita terjun ke Sunhawk. Ini dia map Sunhawk, map kedua kita Sunhawk untuk kali ini. Windy, iya Win, kalau misalkan kita dari jalur pesawatnya menurut Windy gimana nih? Kalau menurut Windy sendiri ya, arah pesawatnya pelit sih. Karena cuma motong dari arah Camp Charlie sampai ke arah Hati. Dan menurut Windy, tim-tim yang turun di daerah Mong Knight, turun di daerah Kau, itu bakal sedikit kesulitan. Jadi mungkin mereka bakal clash nantinya, mungkin ya. Ya benar banget, dan kalau misalkan kita dari Bonafide juga udah mulai turun di area sekitaran docks. Seperti biasa Bonafide itu dia scrappingnya jauh-jauh banget, splitnya bisa dari kampung, docks semua diamankan dengan sangat baik oleh tim Bonafide. Betul, tapi kalau kita lihat di awal-awal kali ini ya, kembali belum ada clash yang terjadi ataupun belum ada perebutan tempat yang sama yang Windy lihat kali ini ya. Dan terlihat juga dari tim BFD sudah menyebar di antara Kampung, Lakawi dan juga Dok. So mereka kemungkinan bakal menggunakan strategi healing-healing lagi. Yes, dan Circle mengambil bagian utara dari Sunhawk itu sendiri. Berarti untuk tim-tim yang masih berada di selatan itu nggak bisa terlalu lama untuk melakukan looting-looting karena mereka harus lebih beranjak lagi masuk dalam circle selanjutnya. Betul, ini dia juga tim Bigetron yang kali turun dari bootcamp kembali tidak mendapatkan perlawanan dari tim manapun dan ini bakal sangat memudahkan mereka untuk rotasi di awal-awal karena baik lagi yang seperti biasanya Kak Flo bilang sama Kak Pasta sama Kak Dogi juga, bootcamp itu tempat terenak kalau main Sunhawk karena rotasi kemanapun tuh gampang karena udah berada di center dari Sunhawk yang terkenal rotasi itu susah. Iya sih, setuju banget. Karena dari bootcamp sendiri juga dia merupakan bagian dari center Sunhawk. Jadi enak banget kalau misalkan melakukan rotasi. Tapi kalau misalkan dari Bigetron Red Alien sendiri karena sekarang nggak ada contender lainnya, berarti jadi enak banget ngeluting di area sekitaran bootcamp. Betul, tapi kalau kita kali ini dari Super Una juga sedang melakukan scrapping sekeliling hampir bertemu dengan tim SG, seorang Pinky yang lagi melakukan looting-looting di area yang cukup berdekatan. Aerowolf juga mereka menurut Windy sendiri ya belum melakukan step up yang terlalu besar ketimbang season lalu. Kali ini mereka belum perform ya di 3 game pertama. Bahkan sementara Aerowolf itu menempati peringkat ke-16 ya. 16. Peringkat 16 kali ini. Jadi menurut Windy sih mereka perlu step up banget pada kali ini. Apalagi kalau mereka pengen coba mempertahankan gelar juara mereka. Yang baik lagi selalu diingetin sama Kak Flo, sama Kak Pasta. Mempertahankan gelar juara itu lebih sulit daripada mendapatkannya pertama kali. Yes, gue setuju sih sama apa yang udah dibilangin sama Windy. Mempertahankan lebih sulit daripada memperebut. Dan kita masih fokus ke game di mana Genesis Dogma dari seorang star masih berusaha untuk memenuhi looting-lootingnya untuk sementara waktu ini. Di awal-awal tempo permainan Sunhawk sangat berbeda sama match Sunhawk yang pertama ya Windy. Betul, tapi kalau yang Windy lihat ya, tim-tim yang turun di Charlie menurut Windy sih dapat keuntungan yang sangat luar biasa besar. Mereka dapetin otomatis 2 kota sekaligus. Karena Iya, mereka dapetin Camp Charlie, mereka juga dapetin bantai sekaligus paketan. Jadi memang paketan. kalau untuk tim seperti GD yang Windy lihat suka main di pinggir circle, suka main agresif, cocok main di Camp Charlie. Lootingannya banyak dan rotasi juga nggak terlalu susah. Plus ada pilihan naik kapal juga, karena dari posisi bantai itu bisa naik kapal langsung putar ke arah Camp Alpha. Yes, dan kita bergeser kameranya ke arah tim Dewa United yang juga masih aman, damai, tentram di daerah sekitaran Painan, gak bakal melakukan fight di awal-awal. Sementara itu dari Eagle 365 juga posisinya masih sama, sejauh mata memandang gak ada tim-tim yang terdekat dengan Eagle 365, berarti Eagle 365 bisa melakukan looting dengan aman untuk di awal-awal permainan. Betul. Tapi kalau kita lihat kali ini juga dari Eagle 365, kali ini bermain dengan seorang Eko Zoo ya. Mereka akhirnya memainkan player kelima mereka. Dan kali ini Belva yang tidak bermain di Grand Final. Yes, bener banget. Dan kita lihat ke arah tim 21 yang masih melakukan looting-looting juga, sama halnya dengan tim-tim lain berusaha melakukan lootingan scrapping dari compound to compound, berusaha mendapatkan lootingan sebaik mungkin sampai akhirnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sampai ke late game. Oke. Kita bakal lihat juga dari tim 21 sedang melakukan rotasi tanpa kendaraan. Ini cukup berisiko, tapi mengingat dari tim 21 turunnya kan di dekat area ban. Mereka sekarang di ban nih. Mereka cukup mudah masuk ke bagian utara-utara dari Paradise dan sekitarnya juga. Tim Aura juga mulai terpantau, sedang bergerak lewatin jembatan masuk ke Pulau Alpha. Ujung-ujungnya Pulau Alpha kan sedang melakukan rotasi dari pinggiran-pinggiran pulau tersebut. BTR juga mulai terpantau, kali ini mereka sudah mencapai, mana nih, udah keluar dari Bravo, Paradise ini. Udah nyampe di luar komponnya Paradise, so BTR bakal maju dan untungnya kali ini
dengan tidak ada yang Morph yang bermain, tidak ada yang menghalangi Better masuk ke area Paradise. Tapi bisa aja anggota-anggota tim EVOS sudah melakukan setup terlebih dahulu, mengantisipasi pergerakan tim-tim lain mengambil lower ground-nya. Ya, seperti dari Bigetron Red Alliance sendiri seperti biasa di Sunhawk bakal melakukan rotasi cepat. Dia udah keluar dari area compound drop zone-nya, bakal langsung menuju ke arah Paradise. Tapi di Paradise masih ada EVOS yang masih menguasai daerah Paradise dengan sangat baik, dan kita bergeser ke arah tim Void di mana maybe masih berusaha mendapatkan informasi sebaik mungkin terkait informasi-informasi tim mana yang sekiranya saat ini terdekat dengan tim Void. Yes, kita bakal lihat dari tim Void juga bermain dengan tempo yang cukup lambat. Maybe sedang lihat kiri, lihat kanan, memastikan kali ini bahwa tidak ada tim yang mendekati area mereka. Sedangkan tim RRQ melakukan split yang cukup jauh. Ada Valmort di compound yang berbeda dengan Nider dan 2 orang di high ground. Victim sama juga, mereka satu garis tapi mengambil high ground di sekitar area bootcamp. Udah ke area ban, udah ke arah atas kali ini ya, dan cukup berdekatan dengan tim 21. Akankah kali ini Victim bertemu dengan 2 mantan player mereka, Jughead dan juga Banyu, dan juga Chisun, 3 player mereka ternyata. Yes, dari Misery masih menggunakan shoulder pick-nya aja untuk mengamati pergerakan dari tim 21 yang tepat berada di compound seberangnya. Victim masih menguasai daerah sekitaran high ground. Dari Jughead juga berusaha untuk nyebrang masuk ke dalam compound selanjutnya untuk mencari lootingan-lootingan tambahan. Dari Foxy juga masih proning-proning aja bersembunyi di balik compoundnya, sementara Rocky berusaha mendapatkan angle vision yang berbeda dengan rekan tim lainnya. Yap, dan kita bakal lihat dari Rocky dan kawan-kawan juga sedang mengambil high ground kali ini. Dan kalau kita lihat sekarang juga dari tim Victim, mereka nggak terburu-buru untuk turun dari high ground mereka karena vision yang mereka peroleh luas banget. Kiri kelihatan, depan kelihatan, dan juga di bawah-bawahnya semua kelihatan. Mungkin split iya, ambil compound memastikan mereka punya tempat untuk pindah posisi. Itu dia. Dan dari Scarlet Gaming langsung nyeburin aja vehicle-nya, langsung berusaha berenang-berenang untuk nyebrang ke dalam circle selanjutnya. Berarti ini dari Scarlet Gaming dia lebih memilih untuk melakukan rotasi lewat jalur laut. Betul, memastikan tidak ada melihat mereka dan menyelinap masuk ke arah pulau seberang. Dan Void sudah menggunakan jembatan sebagai jalur alternatifnya mereka ya Kavlo. Dan kalau ini kita lihat juga dari seorang Maybe mulai rotasi memastikan teman-teman di bagian low groundnya tidak ada yang kelihatan oleh tim-tim lain. Iya, benar banget. Berusaha mengumpulkan informasi sebaik mungkin dengan membuka angle vision yang lebih luas lagi ke arah tim-tim lain yang mungkin berada terdekat ke arah tim Void. Tapi untuk saat ini dari Void, kalau misalkan kita lihat dari minimap itu nggak ada tim-tim lain yang terdekat. Yes, yang kita bakal lihat dari tim Onyx juga sedang melakukan rotasi dengan kendaraan. Mereka bermain dengan cukup cepat, keluar dari area Camp Bravo dan sudah masuk ke area Mongnai. Mungkin mereka bakal mengincar ujung-ujung dari Kau kali ini. Tapi sementara waktu tidak terburu-buru dari tim Onyx bakal langsung set up di daerah Mongnai. Ujung circle banget, berarti tim Onyx gak mau terlalu center. Mereka pengen fokus main di pojok circle, di mana mereka bisa melihat juga tim-tim depan mereka siapa aja dan juga mengatur tempo dengan lebih hati-hati. Terus juga ada satu airdrop yang tampaknya nggak terlalu menarik ya bagi tim Onyx karena mereka belum mendekatinya. Ada Auge, ada satu set level 3 semua dan juga ada suppressor sniper kalau punya snipernya. Kalau punya sniper ya betul. Dan kalau kita lihat dari tim Onyx sendiri udah berhasil touchdown di checkpoint selanjutnya. Lagi berusaha mengamankan satu buah bagi. Lagi dan lagi di Sunhawk ini vehicle cukup favorit untuk digunakan semua player untuk melakukan rotasi ya Windy. Betul. Kalau yang Windy lihat ya, biasanya tuh kalau nggak motor, naiknya itu buggy. Karena cepet banget. Dan kalau kita lihat sekarang ya, tampaknya Serigala Laut is back. Mereka sudah menggunakan kapal untuk rotasi menuju ke arah Pulau Bravo. Kemudian mereka mengambil ujung-ujung dari pulaunya menuju ke arah Kau. Tapi kalau kita lihat sekarang juga dari tim Aero, mereka nggak terburu-buru mendekati daratan. Mereka fokus untuk masuk circle aja dulu. Lalu mereka mungkin melihat kemana arah circle-nya. Kecuali mereka pede langsung nabrak ke arah Kau-nya dan langsung set up di dalam Kau. Itu dia. Aero seperti biasa lebih memilih untuk melakukan rotasi lewat jalur utara dari peta. Dia berusaha menghindari fight sebisa mungkin di awal-awal dan kita bergeser ke arah tim Geek yang masih aman di daerah sekitaran Quarry. Betul, mereka mengambil sisi kiri dari Quarry di mana biasanya ini tempat lootingnya juga tim Victim. Tapi karena Victim udah bergerak dan Geek tahu bahwa mereka adalah tim paling terakhir di belakang. Mereka pede masuk ke arah pergudangan Quarry dengan sangat bebas dan gak terlalu gak hati-hati lah, gak step by step, lurus aja langsung jalan. Karena mereka tahu mereka adalah tim terakhir dan tim-tim lain pasti udah lebih ke arah center. Dari tim Geek pasti udah melakukan PR yang cukup banyak. Mereka sudah membaca gerakan tim lain dan sudah tahu juga tempo-tempo pergerakan tim-tim lain seperti apa. Timingnya. Yes, betul banget. Dan sudah mulai terdengar pertukaran peluru antara Eagle 365 dan juga tim Doom. Sementara Slayer masih hanya menjadi wasit mengamati pergerakan dari tim Eagle 365 dan juga tim Boom yang berusaha bertukar peluru panas di awal-awal pertandingan. Betul, ini udah terjadi penumpukan di bagian utara dari Pulau Bravo di sisi kirinya di mana ada Eagle 365 yang turun di jembatan, ada SG yang turun di Hatin, juga ada Boom yang turun di Kau. Langsung bertemu di
di atas kiri Paradise. Itu dia. Dari Eagle 365 masih di compound yang sama dari seorang Audrey dan juga Ekozi masih berusaha membuka skopnya, berusaha membuka vision yang lebih luas lagi dan ada tapping yang dikeluarkan oleh Ekozi dan sepertinya nggak sengaja kepencet sepertinya. Betul, kita semua punya lah momen-momen ketekan-tekan tembakan Itu juga dia. yang kayak kadang tuh kesel kayak lagi ngumpet, tang, aduh ketahuan Aduh, posisi itu gue. tuh. Capek-capek gue ngeflank, capek-capek gue nyari tempat ngumpet, hilang semuanya dalam sekejap karena ketekan secara tombol. Biasa tuh yang ketekan tuh tombol yang jempol, tembak Itu dia, iya jempol. yang jempol. Lagi mau slide kamera, mau lihat kiri kanan, Hmm? tek, aduh. Aduh, udah capek-capek ngeflank, posisi ketahuan, mau nggak mau harus pindah posisi lagi kan Betul, dan jadinya. muter lagi dan melakukan flank lagi ke tempat yang berbeda. Itu dia. Tampaknya circle-nya kalau yang Windy lihat sekarang ya, Mhm. circle-nya nggak terlalu pindah drastis, cukup ngedonat juga dan harusnya tim-tim nggak terlalu panik lah pindah posisi karena cukup center dan nggak pindah ke arah laut-lautan. Masih di daratan utamanya. Itu dia, nggak seperti match pertama Sunhawk yang circle-nya bener-bener bikin susah semua tim. Kalau sekarang circle-nya masih bisa diamankan oleh semua tim, cuman hanya ada beberapa tim yang belum masuk dalam circle selanjutnya. Betul, tim Void pun lagi rotasi dari arah Pulau Alpha. Cukup jauh yang mereka kali ini PR-nya. Belum tahu juga sih Windy mereka mau lewat mana. Kalau mereka lewat jembatan pasti bertemu dengan tim Aura. Dicegat juga sama tim SG dan juga mungkin Eagle 365 tembak dari jarak jauh. Tapi kita bakal lihat ya seperti apa pergerakan mereka. Sedangkan tim Aerowolf sudah terpantau masuk ke area Kau. Sedang turun dari kaunya dan mungkin mengambil ujung-ujung kau. Di mana ada beberapa perbukitan rumah-rumah yang cukup tinggi. Dapat digunakan untuk nge-scouting ke arah depan. Yes, dari Void lebih milih untuk melakukan rotasi lewat perbukitannya, sementara itu di daerah compound Hatinnya itu masih disecure oleh tim Aura dan seorang Maybe berusaha mendapatkan angle tertinggi untuk meluaskan visionnya lagi ke arah tim Aura. Betul, tampaknya dari Void. Tahu ada Aura di daerah Hatin, tapi Aura, gue belum lihat nih. Dari Windy sendiri belum lihat kalau Aura punya informasi bahwa ada Void yang berada di daerah perbukitan. Pergunungan tepatnya ya. Yes, benar. Dari Void juga masih menahan open fire-nya ke arah tim Aura. Jadi mungkin Aura belum mengetahui posisi dari Void yang tepat berada di high ground-nya dari seorang Jaden. Juga masih berusaha mencari informasi, mengumpulkan informasi sebaik mungkin. Dari Aura pasti akan melakukan rotasi harusnya lewat jembatan. Sementara dari Void, Depstuki juga masih di posisi yang sama di bagian high ground pegunungan berusaha menunggu kedatangan dari tim Aura. Yes, dan kalau kita lihat sekarang juga dari tim-tim yang bertanding ya, mereka tampaknya nggak terburu-buru untuk pindah posisi karena mereka cukup punya angle shot kayak dari tim Void. Spray down ke arah Jaden yang paling depan posisinya, tapi pelurunya banyak yang meleset. Jaden masih bisa bertahan, masih bisa ngegocek. Malah Debs yang knock oleh seorang Rosezi. What a nice shot. Dan mendapatkan Debs yang membuat tim Aura punya peluang untuk pindah posisi secepat-cepatnya. Kita bakal lihat apakah Rosezi bakal stay untuk ngejaga teman-temannya atau akan Rosezi ikut nyemplung dan langsung pindah posisi juga kali ini. Wow, backup yang sangat cepat dilakukan atau ditunjukkan oleh seorang Rosezi dengan tapping-tappingan menggunakan M4 berhasil bisa mendapatkan satu knock ke arah tim Void dan Aura dipersilakan waktunya untuk nyebrang ke dalam circle selanjutnya. Iya, kita bakal dari tim Aura juga sedang pindah posisi pelan-pelan berenang menuju ke arah Pulau Bravo, di mana kita bakal dari tim Aura tampaknya tidak meninggalkan satupun orang untuk menjaga sisi belakang mereka. Sedangkan Void langsung menuju ke arah perpantaian dan mungkin mencari angle shot ke arah tim Aura yang kali ini sudah mendarat di Pulau Bravo. Yes, dan di sisi lainnya Anthem berhasil memberikan satu knock ke arah Slayer. Sementara itu dari seorang Asa masih berusaha mencari di mana kan letak player-player dari tim Aura yang lagi berenang berusaha nyebrang ke dalam circle selanjutnya. Dan sepertinya 3 player dari Aura udah berhasil bisa touchdown misalkan No Mercy. Iya, dan lihat Kavlo, udah masuk menit 13, belum satupun orang dipulangkan ke arah lobby. Baru ke knock pertama kayak ini. Iya benar, baru knock yang pertama. Knock pertama masuk ke 13 menit, jadi menurut Kavlo nih, pecah fight-nya kira-kira circle berapa? Wow, pecah fight-nya harusnya di Sunhawk ya. Mungkin di circle keempat atau circle kelima nih Windy kalau menurut gue sendiri. Oke, kita bakal lihat kali ini juga circle kembali mengecil dan kita bakal lihat next circle-nya bakal ke arah mana. Karena biasanya circle selanjutnya itu bakal sangat menentukan tempo permainan. Apalagi selanjutnya itu bakal pecah fight di mana-mana circle keempat, kelima. Itu dia. Dan seorang Ekozi juga berusaha mengumpulkan informasi sebaik mungkin. Tapi seorang Rosezi di bagian kirinya ada Scarlet Gaming yaitu J-Max dan juga Pinky yang belum mengetahui posisi dari seorang Rosezi yang masih bisa beranjak masuk lagi lebih jauh ke dalam circle. Dan circle-nya kembali mendonat Windy. Betul, ini Paradise bakal laku banget. Ini bakal bener-bener diisi rame-rame dan terlihat kali ini cukup banyak tim yang sudah mulai mengelilingi area Paradise tersebut ya. Kalau yang Windy lihat kali ini cukup banyak tim juga masih berada di ujung circle. SG, Aura, ada juga Victim dan kawan-kawan. Tapi Rosezi sudah mulai melihat ke arah tim SG dan mungkin kita bakal melihat clash antara SG dan juga Aura di awal circle yang ketiga kali ini.
Aura udah mulai mengetahui posisi Scarlet Gaming. 3 player dari Scarlet Gaming jaraknya cukup dekat. Dan spray menggunakan yang pada seorang Rosesi berhasil memberikan 1 knock. Jersey di target selanjutnya Nampukan mendapatkan knock yang kedua kalinya. Tapi sepertinya ada seorang Jaxi yang ikut nge-follow up spray dari seorang Rosesi. Tapi di sisi lain ada counter yang sangat amat baik ditunjukkan oleh tim Scarlet Gaming. Betul, Pinky mendapatkan satu catch yang sangat baik dan kita bakal lihat kayak ini seorang J-Max juga masih menjaga posisi daripada tim Aura. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas, tapi waktu timer zona menunjukkan 35 detik lagi hingga zona bergerak. Kita bakal lihat sisi Eagle 35, 2 player mereka knock bahkan ya. Kali ini ada Audrey yang juga ikut knock oleh tim BTR. Dan tampaknya di semua sisi map mulai terjadi skirmish kecil antara tim-tim yang bertanding. Yes, Jersey terus memberikan suppressing fire tadi ke arah tim Aura dan satu player yang terknockout dari tim Scarlet Gaming yaitu Slayer harus bisa dipulangkan ke arah lobby. Sementara dia seorang Pinky juga nge-follow up spray yang dilontarkan oleh teman-temannya berusaha mendapatkan knock demi knock ke arah tim Aura. Betul, di sini dari tim SG cukup dirugikan dengan sisa 3 anggota doang dan Pinky masih punya posisi yang bisa nge-lock ke arah tim Aura. Mungkin di sini Pinky bakal mengorbankan diri, membiarkan 2 temannya lanjut dan Pinky mungkin punya kendaraan disimpan di belakang ataupun bakal coba untuk menarik tim Aura jatuh bersama dia. Yes, betul banget. Pinky bakal berusaha menjaga daerah bagian belakang berusaha menahan Aura agar sejauh mungkin jaraknya dengan rekan-rekan tim Scarlet Gaming lainnya. Sementara Zuxi ada lemparan smoke ke arah depan berusaha menutup angle shot dan ada lemparan granat juga dari seorang Zuxi belum berhasil menemukan target atau korban selanjutnya. Betul, dan Eagle 365 masih bertahan juga dengan 4 anggota mereka setelah di knock 2. Berhasil di revive keduanya dengan waktu yang sangat tepat dan BTR gagal mendapatkan 2 poin yang mereka knock tadi dan mereka bakal sedikit mundur kembali ke posisi mereka. Tapi tembak-tembak mulai dilontarkan juga oleh tim EVOS yang berada cukup jauh dari posisi tim BTR. Perlu berhati-hati kalau knock di sini. Luxi dalam posisi yang cukup berbahaya tapi tampaknya kejauhan dari seorang Red Face membuat Luxi bisa bertahan dan menghindari peluru-peluru panas dari Red Face-nya. Yes, Bigatron gak hanya menerima pressure dari satu tim, tapi 2 tim memberikan pressure yang sangat berarti karena tim Bigatron. Tapi sementara itu 2 dari Dewa United berkomit langsung push begitu aja. Tapi kita lihat di sini, Onyx Bintang juga harus ternokat dengan kehadiran seorang HF. Oh, tapi kita bakal lihat dari seorang Uni dipulangkan ke arah lobby dari Bobs dan kawan-kawan bakal bertahan menghadapi tim DU yang mengirim 2 player mereka maju ke depan dan Kryzen juga ditumbangkan dan mungkin bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Gue rasa dari Hans dan juga Steve nggak akan terburu-buru untuk coba menyelamatkan temennya lagi knock di depan karena benar-benar kalah jumlah anggota plus juga kalah posisi kalau mereka nabrak. Yes, bener banget. Dari seorang Fajar terus memberikan suppressing fire ke arah tim Dewa United. Hans menjadi target selanjutnya tapi masih bisa menutup angle shot. Tapi di sisi lainnya Daybolt harus langsung begitu aja dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Katolisa. Betul, dari victim kali ini mendapatkan 2 poin kill harusnya dan Steve dan juga Hans bakal mencari jalur lain untuk melakukan rotasi. Sayang sekali dari Dewa kehilangan 2 player mereka di awal permainan. Tapi tampaknya dari Onyx juga kehilangan 1 player mereka kali ini di mana sementara waktu 59 player masih live dari 16 tim yang masih bertahan. So kita sudah melihat kali 5 player ya dipulangkan dari tim-tim yang berbeda. Yes, benar banget. Dari Rocky juga masih menjaga compound yang sama, tinggal menunggu kemanakah circle selanjutnya bakalan berpihak. Dari Bobs juga udah mulai beranjak sedikit demi sedikit masuk ke dalam circle selanjutnya, udah mulai touchdown. Tinggal menunggu dan circle-nya Kaflo. Oh, Windy. Salah sekali lagi tambah ya. Dihitung ya wasit ya. Aduh. Kita lihat ini circle pindah ke arah kanan di mana baru ada 3 tim yang masuk ke circle. Dibilang 2 mungkin lebih tepatnya. RQ dan juga tim BFD di mana Onyx dapetin ujung circle cuma belum masuk ke dalam. Tapi sebelum kita melihat tim-tim yang masuk ke dalam circle, kita bakal lihat fight juga yang terjadi di ujung circle. Ada Void dan juga victim yang fight. Gede dan juga tim Geek yang lagi fight dan lihat sisi kiri dari circle-nya. Numpuk senumpuk-numpuknya nih Kaflo. Yes, benar banget. Katolisa seperti lagi ngokang granat ke arah tim Booms. Tapi sementara itu Booms juga bakal memasak granat dengan sangat baik lemparan. Tapi mantul begitu aja granat dari seorang Booms belum berhasil mengenai seorang Katolisa. Tapi granat di Katolisa bisa banget menghancurkan seorang Booms. Ini saling bertukar utility dan granat di Katolisa. That's it. Berhasil mendapatkan 1 knock ke arah tim Genesis Dogma. Betul, 3 lawan 2 kali kondisinya, tapi di lain sisi dari tim Boom juga bakal fight dengan tim Onyx. Banyak banget fight terjadi di semua sisi map Kaflo. Kita udah gak bisa mengikuti nih jumlah fight yang lagi jalan. Tapi kita bakal fokus ke 1 fight aja antara Geek dan juga tim Gede di mana Star masih bertahan dengan seorang Nichil melawan 3 anggota tim Geek. Kali ini Dinosaurus masih bertahan juga di sisi belakang. Nichil belum menemukan targetnya. Mort sudah melakukan healing dan kita bakal lihat kayak ini fight antara 2 tim pojok circle ini bener-bener habis-habisan. Di mana Nichil kan ini mulai tarik mundur, Star juga mulai ngeflank dari jarak jauh, tapi Geek masih mencari di mana letak Nichil dan temennya. Dan kita lihat Nichil hampir menemukan pemain Geek, tapi dengan jumlah anggota yang sangat unggul dari tim Geek, Nichil ditumbangkan dan poin tambahan bagi tim Geek Fam. Ya, Star harus bisa berjuang untuk mendapatkan plasma sebaik mungkin untuk tim Genesis Dogma dan Nichil langsung begitu aja dipulangkan ke arah lobby. Dari total 3 kill udah berhasil bisa dikumpulkan oleh tim Geek.
Ya, kita bakal kayaknya juga center, compound center, belum diambil oleh siapapun. Kita mungkin melihat dari tim 21, enggak tim 21 udah punya compound. Mungkin tim-tim lain yang bakal langsung incer centernya. Atau tim-tim yang berada di pinggir-pinggir circle langsung bisa mengambil juga kayak seperti 21 yang dekat, Eric yang dekat dan juga Boom. Tapi kita lihat kayak ini di luar circle bahkan ya. Terjadi fight juga, nggak cuma di pinggir circle, nggak cuma di dalam circle, tapi bahkan di blue zone. Masih tempur-tempur juga antara Victim dan juga tim Void. Aero juga mulai muncul bertempur dengan tim-tim sekitar mereka dan kali ini dari tim Aero bermain jauh lebih agresif. Ya, benar. Dan Void misalkan last man standingnya yaitu seorang Maybe hanya bisa bertahan. Seberapa lamakah Maybe bisa bertahan di tengah gempuran tim-tim lain. Dan kita lihat sini Boom, satu player ternokat udah berhasil bisa di revive. Dan ada lemparan granat dari Aero ke arah Boom. Belum berhasil mendapatkan target atau korban selanjutnya. Smoke juga udah mulai di pop up untuk menutup vision dari arah tim Aero. Ya, kita bakal lihat dari tim BTR juga bakal fight dengan Eagle 365 dan siapapun yang masuk ke arah zona. Kayaknya semua compound sudah diisi di mana Boom langsung mengambil compound di bagian utara dekat dengan tim Aero. Tapi perlu berhati-hati karena Aero punya high ground advantage. Kali ini Ikyar tertumbangkan dan kita bakal dari Fokker berlari masuk ke dalam rumah dan masih aman. Sementara waktu ini di mana BTR juga fight dengan Eagle 35. EVOS juga join the fight dan EVOS menahan juga di daerah Paradise kali ini. Yes, dan Aura juga mengarahkan peluru-peluru panasnya ke arah Bigetron Red Alien sementara EVOS masih menjaga Paradise dan sisi lainnya Victim Misery juga harus tertumbang sama halnya dengan Audrey terkena pick off dari arah Ryzen. Eko Zul seorang diri bertahan tapi ditangkap oleh seorang Rosezi dan Aura punya 3 kill dengan 4 anggota mereka yang masih bertahan hidup. EVOS sayang banget, mereka punya posisi di Paradise tapi sekarang mereka tertahan di Blue Zone. Bahkan Red Face udah low, KF juga udah low banget dan bakal langsung dikejar oleh tim Aura tapi tampaknya Laser tidak membiarkan tim Aura bergerak dengan bebas karena tembakan langsung menumbangkan seorang Rosezi. Laser menahan gempuran dari pergerakan tim Aura dan kita bakal lihat dari tim EVOS yang tadi menahan sakitnya Blue Zone sekarang menyerang balik ke arah tim Aura. Trade for trade dilakukan juga, kita bakal lihat dari tim Aura tinggal menyisakan 2 player mereka dan dari tim EVOS masih punya high ground advantage, masih punya 3 member mereka. Jaxi dicari oleh KF, KF merupakan satu pemain tambahan tapi di trading oleh seorang Jaxi. Banyak banget anggota dari masing-masing tim yang bertumbangan dan kali ini dari tim Aura tinggal menyisakan 1 member, dari tim EVOS menyisakan 2 member. Yes, 2 lawan 1 Zexi untuk sementara waktu nggak bisa bertahan terlalu jauh tapi terus memberikan suppressing fire ke arah tim Aura sementara Jaden bahkan dibiarin bleeding out tapi kos akan terjadi jump shoot dilakukan oleh seorang Potato belum berhasil korban atau target selanjutnya tapi seorang Fokker benar-benar digerebek banget compoundnya oleh 3 player dari tim Aero Bomb kalau akan terjadi Fokker bisa dapatkan 1 player dan itu dia dead set. Fokker gak bisa bertahan lebih jauh lagi dan harus terfinish di posisi ke-13 dan dalam sekejap tinggal menyisakan 12 tim dan 27 player yang alive. Tapi kita bakal lihat ini dampaknya dari MSG Pinky mulai join the fight juga tidak membiarkan tim Aero mendapatkan posisi yang enak dengan kondisi jumlah anggota lengkap. Karena 2 player langsung di-end oleh Pinky. Pinky tahu ini chance dia untuk coba merebut ujung zona, lemparan bom dilontarkan ke dalam juga dan Pinky pengen merebut compound dari tim Aero yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Bom dikokang akan dilempar dalam rumah dan kita bakal Potato dalam bahaya. Tinggal Superuna seorang diri, one on one situation. Pinky bisakah dia clutch? Tapi tampaknya dia yang akan di-clutch oleh seorang Superuna. Yes, tapi Super Una juga terkena suppressing fire dari arah tim-tim lain yang udah mulai ngelock. Itu ada tim RRQ yang udah mulai memberikan suppressing fire dan Super Una harus terkalahkan oleh sakitnya Blue Zone. Betul, kita bakal kali ini tinggal sisa 8 tim pada kali ini dan banyak banget tim yang sudah pincang kondisinya. Geekfam tinggal 2 member, SG tinggal 1 member, BTR tinggal 1 member dan kita bakal lihat SG kali ini masih bertahan dari Blue Zone. Tiba-tiba 6, 9, 8, 7, 6 tiba-tiba dalam waktu hitungan detik. Cepet banget tim-tim yang berguguran secara bersamaan. Misalkan 6 tim lagi dengan 16 player yang masih live total. Sementara itu dari RRQ masih bisa bertahan dengan 4 player yang masih komplit. Betul, kita lihat sekarang dari BFD 21 dan juga RRQ masih bertahan dengan keempat anggota mereka. Tapi BFD kali ini sudah mulai menyerang, sudah mulai menekan juga pergerakan tim-tim melawan mereka. Dan 21 bakal bertahan juga melawan tim Geek yang berada tepat di belakang mereka. Ada beberapa tim yang masih nahan sakitnya Blue Zone, tapi kita bakal tim-tim yang masih lengkap bakal clash out kali ini di daerah compound. Yes, berbeda dari seorang Jacket menggunakan UMP-nya berusaha mendapatkan seorang Warung. Mereka ke depan menggunakan UMP dari seorang Jacket belum berhasil mendapatkan seorang Warung di sana. Warung mendapatkan double pick dari tim 21 tapi belum berhasil bisa tertumbang untuk saat ini. Warung masih bisa bergerak dengan leluasa ke area belakang berusaha backstep terdedah sedikit dan ada lemparan granat dari seorang Jacket belum bisa berhasil mendapatkan target atau korban saja dari tim RRQ. Betul, tampaknya 21 mengejar 2 anggota tim RRQ tapi zona pun sudah mulai memihak ke arah tim RRQ di mana 21 perlu mempush cepat dan tampaknya dari Kato berlari tapi dia akan tumbang
oleh tim 21. 4 tim tersisa, 13 yang masih live. Tim-tim yang bertahan, semuanya masih sehat kondisinya. Itu dia, masih sehat walafiat dan Ucup berhasil mendapatkan 1 knock seperti karena tim 21, tapi di sisi lain Jisun terkena suppressive fire dari tim RRQ. RRQ berhasil mendapatkan 1 player dan 2-1 harus terfinish di posisi ketiga yang menyisakan 2 tim lagi, Windy. Betul, kita lihat Kavlo kali ini tinggal 2 tim tersisa, 7 yang masih live dan BFD masih sehat dengan 4 anggota mereka, sedangkan RRQ lumayan tertekan. Tinggal menyisakan 3 member dan juga di pojokan, tapi Circle nggak memihak untuk kedua tim ini, tapi secara jumlah dimenangkan cukup jauh oleh tim BFD. Yes, dan 1 player yang terknock off dari tim RRQ udah berhasil bisa di revive, yaitu seorang Voldemort lagi berusaha melakukan healing. Sementara itu TRP kalau terkena lemparan granat dari arah tim Bonafide tapi belum memberikan splash damage yang cukup berarti. Ada lemparan granat lanjutan tapi masih ada broken wall yang bisa menjadi penghalang atau tameng dari tim RRQ. Lihat posisi Licin, sudah main ngeflank ke kanan tapi ada 2 flanker yang langsung pengen mengincar seorang dari Peko. Kita bakal lihat kali ini kemenangan jumlah anggota jauh di atas BFD, 4 lawan 3. Tapi kita bakal lihat circle terakhir di siapa yang bisa memenangkan game Sunhawk. Kita lihat kali ini kedua tim masih saling mencari informasi, belum tahu posisi di mana musuhnya, tapi RRQ dan Posin cukup di pojokan karena 2 member mereka berada di ujung zona dan kali ini Voldemort juga knock. Nah, itu dan Posin berbahaya dan tampaknya kita bakal lihat BFD memenangkan game Sunhawk yang kedua pada hari ini. Yes, dan winner chicken dinner untuk tim Bonafide dengan total perolehan poin ada 8 kill berhasil bisa dibekukan oleh Bonafide. Yes, game yang seru banget ya Kavlo, di mana BFD yang biasanya healing kali ini keluar dari zona healing mereka langsung menyerbu circle dan dengan kondisi 4 orang yang bertahan merebut WWCD dengan 8 total kill, menunjukkan kembali stabilitas tim BFD Kavlo. Yes, benar. Gue setuju sama apa yang udah dibilang sama Winnie. Dia benar-benar bermain stabil banget di map Sunhawk. Kalau sebelumnya berhasil mendapatkan hashtag 2, sekarang Bonafide berhasil mendapatkan winner chicken dinner yang sempat tertunda di match yang pertama. Betul, ini game seru banget ya. Berbeda dengan Sunhawk pertama yang lumayan pasif, game kali ini Sunhawknya benar-benar rusuh banget ya Kavlo, di mana mereka fight dan banyak banget tim yang tumbang itu oleh zona dan perangnya pun di luar zona gitu. Iya, benar banget. Wow, ini fight walaupun di awal-awal belum terjadi fight yang benar-benar intens, tapi sekalinya intens, benar-benar nggak berhenti-hentinya, kamera terus berpindah karena fight terus-terusan berkelanjutan, kill feeds juga semakin lancar jalannya. Betul. Dan terlihat juga banyak banget tim yang merebutkan kompon-kompon di ujung circle, banyak tim yang tumbang-tumbangan. Bahkan tadi ya, dalam hitungan 5 detik, berapa tim ya? 3-4 tim langsung tumbang. Iya, dalam betul. hitungan 5 detik, hilang. Dari 9 sampai ke 5 atau 6 tadi. Bener banget, hilangnya secara serentak dan juga berbarengan, tim-tim yang langsung gugur begitu aja tiba-tiba menyisakan sampai 4 tim tiba-tiba menyisakan. Betul, seru banget tadi game kita di Sunhawk ya Kavlo, dan pastinya dengan memanasnya malam ini ternyata prediksinya Windy itu salah. Oh. Windy kira bakal makin pasif karena kan tadi player udah saling ngebaca. Iya. Ternyata makin malam, seperti juga di regular season, makin galak permain dari semua tim Kavlo. Itu dia, makin malam player-player makin aktif, semua permainannya bener-bener makin all out banget. Dan itu performanya bener-bener di Sunhawk dari awal walaupun sebenarnya sedikit pasif, tapi dari pertengahan sampai ke akhir itu fight bener-bener nggak berhenti, kill feed terus berjalan ya Windy. Betul, seperti game sebelumnya sih Kavlo, dimana awal itu sempat kesannya itu pasif, tiba-tiba mulai masuk akhir game kill feed-nya penuh, bahkan sampai kita bingung mau ikut fight mana. Betul, kita sampai bingung pengen ngikutin fight yang mana karena belum kelar tiba-tiba udah terjadi fight di tempat yang lain. Tapi kita bakal lihat kali ini perolehan poin di ronde kita yang keempat, di mana BFD mendapatkan 23 poin pada ronde kali ini, disusul oleh tim RRQ di posisi kedua dengan 17 poin. Nomor 3 ada 21 eSport dengan 13 poin. Nomor 4 ada SK dengan 11 poin. Nomor 5 Geekfam stabil banget dengan 10 poin ya. Lalu ada EVOS Reborn dengan 7 poin. Aero mulai meningkat performanya dengan 7 poin dan juga BTR di posisi ke-8 dengan 6 poin. Yes, tidak ada perolehan yang didapatkan dari masing-masing tim di lembar kita yang pertama, di mana WCD berhasil bisa diamankan oleh tim Bonafide disusul oleh RRQ dan Geek. Dia dari match pertama, match kedua, match ketiga sampai dengan match keempat benar-benar stabil banget permainannya. Betul. Terlihat kali ini dari BFD kembali stabil, dari Geek juga kembali stabil, dan mulai terlihat ya tim-tim yang sudah tadi sempat nggak terlalu perform di game-game awal mulai step up. Ini dia halaman keduanya Kavlo, di mana kita lihat ada Aura di posisi ke-9 dengan 5 poin, Victim dengan 5 poin di peringkat 10, 11 ada GD yang kali ini di Sunhawk kurang mendominasi seperti biasanya dengan 3 poin, Void dengan 3 poin di posisi 12, Eagle 365 dengan posisi 13 dengan 2 poin, Dewa United dengan posisi 14 dengan 1 poin, Onyx dan juga Boom masing-masing 1 poin di peringkat 15 dan juga 16. Yes, berarti selanjutnya habis match ranking kita bakal melihat overall rankings yang terjadi selama 4 match yang udah dimainkan oleh setiap tim, dan masih ada beberapa tim-tim yang cukup besar namanya belum menunjukkan performa terbaik mereka di Grand Final hari ini. Betul, banyak banget sih tim yang belum terlalu step up, dan padahal di regular season mainnya lumayan galak gitu. Onyx juga setelah game yang gemilang, 2 game setelahnya belum sebaik game Erangel mereka di mana mereka WCD. Tapi untuk lebih jelasnya performa semua tim di 4 game yang sudah dimainkan, kita bakal lihat overall ranking
dari 4 game yang sudah dimainkan. Di posisi pertama masih dipimpin oleh Geek dengan total perolehan poin 58 poin, disusul dengan Bonafide 53 poin, lalu ada dari Genesis Dogma 44 poin, dari Scarlet Gaming 43 poin, dari Onyx 37 poin, dari Boom 33 poin, dari RRQ Ryu 32 poin, dan Bigetron Red Alliance 31 poin. Betul, ini dia halaman pertama kita di mana GD tanpa WWCD masih menempati peringkat ketiga. Mengalahkan tim SG, mengalahkan tim Onyx yang WWCD sekali. Ini menunjukkan konsistensi mereka dan juga permain agresif mereka yang luar biasa. Seperti Yes. Geek Fam, kill mereka di atas 20 dan menjadi 2 tim yang mendapatkan jumlah kill yang cukup tinggi. Iya, bener banget. Dan kalau misalkan kita bagian kill points dan juga placement point yang didapatkan oleh Genesis Dogma itu seimbang, sama-sama menyumbangkan 22 poin yang total menjadi 44 poin. Betul. Luar biasa banget sih dari tim-tim yang bertanding kali ini. Ini dia halaman pertama.